Pernikahan 90 hari. Bab 007. Jangan berpura-pura baik di sini, Aryan. Kamu pikir, aku akan memaafkan kamu, hah? Geram Anjani penuh amarah. Sebenarnya, apa salahku? Tanya Aryan dengan tatapan memelas. Anjani mengerjap sebentar. Dia menarik kerah jas Aryan dengan kuat. Kenapa kamu merantai mamaku? Tanya Anjani dengan sorot mata tajam penuh amarah. Wajah Aryan seketika jadi pias. Aku. Mamaku manusia, Aryan. Tapi, kenapa kamu memperlakukannya seperti binatang? Hah? Potong Anjani penuh emosi. Anjani. Lirih Aryan. Aku melakukannya karena terpaksa. Aku hanya tidak ingin Tante Mariana menyakiti kamu lagi. Siapa yang memberimu hak untuk memperlakukan mamaku seperti itu? Hah? Siapa yang memberimu hak untuk mengikat mamaku dengan rantai besi? Dia bukan anjing. Dia manusia, brengsek. Teriak Anjani sambil mendorong dada Aryan. Aryan mundur beberapa langkah akibat dorongan Anjani. Sang istri benar-benar marah. Bahkan, Aryan dibuat takut oleh amarah Anjani saat ini. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Aku tidak tahu jika hal itu akan menyakitimu, Anjani, ucap Aryan penuh penyesalan. Niatnya hanya untuk memberi sedikit pelajaran pada Mariana karena telah tega melukai putrinya sendiri. Mana Aryan tahu jika ternyata perbuatannya itu malah membuat Anjani semakin murka kepadanya. Padahal, Aryan melakukan hal itu demi Anjani juga. Dia hanya ingin membalas perbuatan Mariana yang menurutnya sudah sangat keterlaluan. Aku hanya berusaha membela kamu. Aku hanya tidak ingin Tante Mariana melukai kamu lagi. 109. Aryan kembali melangkah maju. Dia berniat memeluk perempuan itu. Mundur. Teriak Anjani. Jangan dekati aku. Ucapnya dengan tegas. Tangan Aryan menggantung di udara. Perasaannya semakin tak karuan. Kali ini, dia mengaku kalah. Kali ini, dia benar-benar mengakui bahwa dirinya sudah jatuh cinta pada Anjani. Anjani, maafkan aku. Aku menyesal. Jangan marah lagi. Aku mohon, pinta Aryan memelas. Dengar ini baik-baik. Aku pasti akan membalas dendam pada kamu, Luna, Anton, dan juga Sandra. Kalian semua pasti akan mendapatkan balasan atas perbuatan jahat kalian. Desis Anjani. Aryan tidak tahu lagi harus membujuk Anjani dengan cara seperti apa. Sungguh. Dia menyesal telah melakukan semua itu kepada elbu mertuanya sendiri. Seharusnya, dia tahu jika Anjani tak pernah bisa terima jika elbunya yang diusik. Anjani selalu bersedia bersabar jika hanya dirinya yang diganggu. Tapi, jika yang diganggu adalah sang ibu, maka Anjani akan langsung berubah menjadi begitu buas. Dengan sedikit kerepotan, Anjani menggeret kopernya untuk keluar dari rumah itu. Hubungannya dengan Aryan sudah selesai. Yang tersisa di antara mereka tinggal benci yang harus mendapatkan pelampiasan. Anjani, jangan pergi. Teriak Aryan. Dia berlari. Memeluk Anjani dari belakang dengan begitu erat. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, ucap Aryan yang akhirnya menyerah pada dirinya sendiri. Membohongi diri sendiri ternyata tidak berhasil. Di detik-detik perpisahan,
Aryan justru merasa tak rela jika Anjani benar-benar keluar dari dunianya. Cinta. Anjani tertawa. Berhenti membual, Aryan. Tidak akan ada yang tertipu dengan kata cintamu yang murahan itu, imbuhnya sambil menginjak kaki Aryan dengan keras. Refleks, Aryan mengadu kesakitan lalu melepaskan tubuh ramping Anjani. Kesempatan itu pun segera diambil Anjani untuk segera kabur. Anjani, tunggu. Jangan keluar dari rumah. Aryan masih berusaha mengejar meski sebelah kakinya terlihat pincang. Biar aku saja yang keluar. Kamu tetaplah tinggal di sini, pinta Aryan memohon. Namun, Anjani tak peduli sama sekali. Tepat di depan gerbang, sebuah mobil Bentley berwarna hitam ternyata sudah menunggunya. Ketika melihat kedatangan Anjani, sang supir langsung keluar kemudian membantu memasukkan koper Anjani ke dalam bagasi. Anjani, kamu mau pergi kemana? Apa kamu punya tempat tujuan selain rumah ini? Tanya Aryan yang tetap kekeh mengejar Anjani. 110. Anjani tak menoleh sama sekali. La masuk ke dalam mobil tanpa mengatakan apa-apa kepada Aryan. Dia, lirik Aryan tertahan. Sekilas, dia dapat melihat sosok pria yang tak asing di matanya di dalam mobil yang dinaiki oleh Anjani. Dia laki-laki yang di rumah sakit itu, kan? Tebak Aryan. Ingin sekali dia memastikan siapa sebenarnya pria itu. Namun, terlambat. Mobil Bentley hitam itu sudah bergerak meninggalkan tempat tersebut. Tunggu. Anjani, teriak Aryan. Dia berusaha mengejar mobil itu namun tidak berhasil. Sial. Sebenarnya, siapa laki-laki itu? Kenapa dia bisa sedekat itu dengan Anjani? Atasan. Heh, mana ada atasan yang bebas mengelus kepala bawahannya seperti itu. Gerutu Aryan yang merasakan dadanya kembali panas seperti terbakar api. Semua ini gara-gara Om Anton, lanjut Aryan dengan penuh emosi. Malam itu juga, dia langsung menuju ke rumah keluarga Permana. Aryan harus melampiaskan kemarahannya pada Anton. 111. Alasan agar menginap. Ini apartemenku, ucap Enzo saat dia dan Anjani tiba di depan sebuah apartemen yang cukup besar dan mewah. Anjani mengangguk. Dia berdiri dengan canggung di depan pintu. Menunggu, Enzo membuka pintu apartemen tersebut. Kamu yang buka, ucap Enzo. Saya. Anjani terkejut. Mana bisa, Pak? Saya kan tidak tahu kode PIN apartemen Anda. Kodenya menggunakan tanggal lahirmu. Coba saja. Perempuan itu terkejut dua kali dalam waktu yang sangat berdekatan. Apa ini sungguh-sungguh? Kode keamanan pintu apartemen Enzo yang akan dia pinjam adalah tanggal ulang tahunnya. Kenapa masih diam saja? Ayo, buka. Tegur Enzo. Anjani pun mengangguk. Dia melakukan apa yang diminta oleh Enzo dengan patuh. La memasukkan tanggal lahirnya dengan hati-hati. Dan, benar saja. Pintu itu benar-benar terbuka. Anda tahu tanggal lahir saya dari mana? Tanya Anjani penasaran. Dari Anuska, jawab Enzo singkat. Dia mempersilakan Anjani untuk masuk terlebih dulu. Sementara, dirinya menyusul di belakang sambil membawakan koper milik Anjani. Pak, ini terlalu luas. Apa tidak apa-apa jika saya tinggal di sini? Tanya Anjani tak enak. Tidak apa-apa, jawab Enzo. Apartemenku masih banyak.
Kalau yang satu ini ditempati oleh kamu, aku tidak akan keberatan sama sekali. Asal, kamu bisa menjaganya dengan baik. Tentu saja, Pak. Saya pasti akan merawat apartemen Anda dengan baik. Good, puji Enzo. Awas saja, kalau kamu berani merusak barang-barangku. Aku pasti akan memaksamu untuk ganti rugi. Lia, Pak, angguk Anjani lagi. Ah, galaknya Enzo keluar lagi. Sudah larut malam. Sebaiknya, kamu istirahat saja. Aku akan pulang. Ucap Enzo setelah melihat jam di pergelangan tangannya. Kalau boleh tahu, Pak Enzo tinggal di mana? Di gedung ini juga, tanya Anjani penasaran. Enzo terdiam sesaat. Jawabannya harus memberi keuntungan untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan menyesalinya. Tidak. Aku tidak tinggal di gedung ini, gelengnya kemudian. Bukannya, waktu itu Anda bilang kalau Anda juga tinggal di gedung ini? Tanya Anjani lagi. Tidak pernah, sahut Enzo dengan nada datar. Aku tidak pernah bilang seperti itu. Mungkin, kamu salah ingat. 112. Tapi, jelas-jelas waktu itu Anda bilang. Kamu tidak percaya padaku. Potong Enzo cepat. Kalau aku bilang tidak pernah, berarti tidak pernah. Tapi, ingatanmu kenapa buruk sekali, Anjani? Sambar Enzo lagi. Padahal, kamu seorang arsitek, lanjutnya. Anjani tampak mendesah sanar. Ah, Enzo adalah manusia yang benar-benar menyebalkan. Jelas-jelas, ucapannya waktu itu masih membekas di benak Anjani sampai hari ini. Dia jelas bilang kalau dia juga tinggal di gedung yang sama dengan yang Anjani tempati saat ini. Ya, saya yang sepertinya salah ingat. Maafkan saya. Ya, baiklah. Aku maafkan. Tiba-tiba, ponsel Enzo berdering. Pria itu pun gegas mengangkat panggilan yang masuk. Om, besok dipanggil Opa ke rumah. Katanya, mau mengadakan makan siang bersama. Om jangan sampai tidak datang, ya. Yang menelpon adalah Anuska. Mengingatkan tentang rencana makan siang keluarga yang sudah dijadwalkan sejak 2 minggu yang lalu. Apa? Ban mobilnya bocor. Jadi, bagaimana? Apa harus ditambal dulu? Di seberang sana, Anuska yang diajak berbicara tampak kebingungan. Apa yang sedang sang paman ocehkan sebenarnya? Om bilang apa, sih? Ban mobil siapa yang bocor? Hah? Sudah tidak ada bengkel yang buka lagi jam segini. Jadi, bagaimana? Aku harus pulang ke rumah naik apa? Kamu kan tahu sendiri jika sulit mendapatkan taksi di jam segini. Om, jangan bercanda. Sebenarnya, Om sedang bersama siapa? Kenapa Om tiba-tiba berbicara melantur seperti ini? Apartemenku yang lain tidak pernah dibersihkan makanya sangat berdebu. Sementara kamu tahu sendiri kalau aku ini alergi debu. Uhuk, uhuk, uhuk. Enzo mulai berakting. La memaksakan dirinya untuk batuk. Om Enzo sedang membicarakan apa, sih? Om sengaja ingin mengerjaiku, ya. Ku beri jajan 2 kali lipat bulan depan. Tapi, berhentilah berbicara omong kosong saat ada Anjani. Diam saja, bisik Enzo agar tak didengar oleh Anjani. Om sedang bersama Anjani. Benarkah? Pekik Anuska dengan riang. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Ya, aku bisa tidur di mana saja. Tidur di sofa juga tidak apa-apa.
113. Pak Enzo bermalam di sini saja. Kamarnya kan ada 2. Jadi, tidak masalah, sambar Anjani yang merasa kasihan pada Enzo. Lah tidak tahu saja jika itu semua adalah trik yang sudah disiapkan oleh Enzo untuk mencari-cari kesempatan. Lelaki itu masih khawatir dengan keadaan Anjani. Jadi, dia memutuskan untuk menjaga Anjani dari dekat. Baiklah. Aku akan tidur di kamar tamu. Kamu tidurlah di kamar utama. Dan Enzo langsung berjalan cepat ke kamarnya sebelum Anjani menyadari kebohongan yang baru saja dia ciptakan. Selamat malam, Anjani. Selamat malam, Pak Enzo. 114. Awal jatuh cinta. Tengah malam, Enzo terbangun karena merasa haus. Dia pun melangkah keluar kamar menuju ke arah dapur untuk mengambil air minum. Di ruang tengah, dia tak sengaja mendengar Anjani yang sedang menangis sambil memeluk kedua lututnya. Suaranya terdengar sangat pilu, membuat Enzo berhenti sejenak lalu berlindung di balik dinding. Dia ikut merasa sedih mendengar tangisan Anjani. Hendak mendekat untuk memberi hiburan, namun dia sadar jika dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang bisa dia lakukan hanya terus berdiri di sana. Menunggu dengan sabar hingga akhirnya suara tangis itu berhenti sendiri. Pelan, Enzo kemudian mendekat. Lewat pantulan cahaya lampu yang remang-remang, dia dapat melihat jika Anjani ternyata sudah tertidur. Mungkin, dia terlalu lelah karena banyak menangis akhir-akhir ini. Aku berjanji, Anjani. Selama kamu memberiku kesempatan, aku pasti akan menjagamu selamanya. Kali ini, aku tidak akan mengalah lagi. Aku akan mengejarmu sampai kamu bersedia menerimaku. Lirih Enzo sambil membelai lembut rambut panjang Anjani yang lurus terurai. Ingatan Enzo tiba-tiba terlempar ke masa lalu. Tepatnya, di tahun pertama Anushka masuk kuliah. Waktu itu, sang keponakan membawa seorang sahabatnya ke kediaman utama keluarga Yama. Enzo yang saat itu sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pewaris, merasa sangat tertekan dan tak bisa berbuat banyak. Seluruh hidupnya, mulai bangun tidur hingga tidur lagi, selalu diatur oleh orang-orang suruhan sang ayah. Jadwal selalu tertata dan wajib dipenuhi setiap harinya. Tak ada waktu bermain layaknya pemuda seumurannya. Yang Enzo lakukan hanya belajar, kerja, belajar, dan kerja lagi. Hingga suatu hari, Enzo merasa sudah benar-benar bosan. Dia merasa muak dengan rutinitas yang tak pernah berubah setiap harinya. Hingga, untuk pertama kalinya, dia berani memberontak dan mencoba kabur dari rumah. Sekali saja, Enzo ingin melihat dunia yang bebas tanpa banyak kekangan. Sekali saja, dia juga ingin bermain-main seperti keponakan-keponakannya tanpa diawasi oleh orang-orang suruhan sang ayah. "Di mana Tuan Muda?" tanya guru yang mengajari Enzo saat itu. "Bukannya, Tuan Muda ada di dalam." Pelayan yang ditanya justru balik bertanya. Sang guru tampak panik. "Tidak ada. Tuan Muda tidak ada di dalam. Apa Tuan Muda kabur?" Guru itu langsung memijat kepalanya. Jika Tuan Besar tahu jika putranya kabur, maka dirinya akan terancam kehilangan pekerjaan. Kerahkan semua pengawal untuk mencari Tuan Muda. Kalau dia benar-benar kabur, kita bisa kena masalah. 115. Pelayan itu pun mengangguk.
Hari itu, kediaman utama keluarga Yama langsung gaduh karena hilangnya calon pewaris. Semua pengawal dikerahkan untuk mencari ke sekeliling rumah. Namun, pemuda itu tak kunjung ditemukan. "Hei!" sapa seorang gadis muda saat melihat Enzo yang sedang mengendap-endap di antara tanaman bunga yang ada di taman belakang. Enzo menoleh. Dia langsung menarik tangan gadis itu agar ikut berjongkok bersamanya. Telapak tangannya langsung membungkam mulut gadis yang seumuran dengan salah satu keponakannya itu. "Anuska, jangan ribut," ucapnya berbisik. "Jangan sampai mereka menemukanku. Mereka mencari kamu." Tanya gadis dengan mata bulat jernih itu. "Ya," angguk Enzo. Matanya tetap awas mengawasi sekitar. "Kenapa?" Enzo langsung menatap tajam ke arah gadis itu. "Jangan banyak tanya," jawabnya ketus. "Kamu bukan pencuri, kan?" tanya gadis itu lagi. Enzo mengembuskan napas kasar. "Apa menurutmu, wajah setampan ini bisa jadi pencuri?" Lah menunjuk wajahnya sendiri. "Matamu katarak apa gimana?" imbuhnya sambil memutar bola matanya dengan malas. "Lalu, kamu siapa?" tanya gadis itu penasaran. "Enzo." Gadis itu terdiam sejenak. "Kamu Enzo?" "Enzo, pamannya Anuska. Calon penerus Yama House Group." Pekiknya kemudian. Set. Enzo membungkam mulut gadis itu lagi. "Jangan ribut. Maaf." Enzo kembali menurunkan tangannya. Dia duduk di atas rumput setelah merasa lelah karena terus berjongkok sedari tadi. "Sepertinya, aku tidak akan bisa kemana-mana," gumamnya dengan nada kecewa. "Memangnya, Om Enzo mau kemana?" tanya gadis itu. "Om Enzo." "Maaf," ucap gadis itu. "Perkenalkan, namaku Anjani. Aku sahabatnya Anuska, Om Enzo." "Kenapa kamu harus memanggilku, Om Enzo juga? Apa menurutmu aku sudah kelihatan tua?" protes Enzo. "Tidak, kok," jawab gadis yang bernama Anjani itu. "Hanya saja, sebagai sahabatnya Anuska, aku harus ikut memanggil Om, kan? Supaya terdengar lebih sopan." "Sopan dari mana?" gerutu Enzo dengan kesal. 116. "Om Enzo mau kabur dari rumah, ya?" tanya gadis itu lagi. Dia tak peduli meski Enzo sepertinya tidak suka dengan panggilan yang disenatkan padanya. Dia ikut duduk di dekat Enzo. Dekat sekali hingga aroma sampo dari rambutnya dapat dicium oleh pemuda itu. "Om Enzo," tegur Anjani saat Enzo hanya diam saja. "Hah, ya," balas Enzo yang tidak fokus sama sekali. Dia sempat melamun sebentar, menikmati aroma harum dari rambut panjang gadis itu. "Om Enzo kenapa ingin kabur?" "Aku bukannya ingin kabur. Aku hanya ingin keluar untuk jalan-jalan sebentar." "Kenapa tidak minta izin baik-baik?" tanya Anjani lagi. "Karena papaku tidak mungkin mengizinkan," jawab Enzo. Gadis di sampingnya tampak menghela napas panjang. Ternyata, jadi pewaris lumayan susah juga, ya. Untuk sekadar keluar saja, dilarang. Untungnya, papaku tidak akan pernah menjadikan aku sebagai pewarisnya. Jadi, aku tidak akan pernah merasakan apa yang Om Enzo rasakan." "Kenapa?" tanya Enzo. Gantian, kini dia yang merasa penasaran.
Karena dia punya anak kesayangan yang lain, jawab Anjani. Om Enzo mau jalan-jalan denganku, tidak? Bagaimana kalau kita ke taman bermain? Sayangnya, aku tidak bisa kemana-mana. Tidak ada jalan keluar sedikit pun. Pernah coba keluar lewat lubang anjing? Hah? Sebelum Enzo sempat memikirkan sesuatu yang lain, Anjani sudah menarik tangannya lalu membawa ia ke sudut barat taman tersebut. Di sana, ada sebuah lubang di bagian bawah tembok yang digunakan oleh anjing penjaga untuk keluar masuk. Kita lewat sini saja. Ayo, ajak Anjani. Dia merangkak lebih dulu melewati lubang itu. Kemudian, dia menunggu Enzo untuk melakukan hal yang sama. Cepat, Om Enzo. Nanti, pengawal bisa menangkapmu, teriak Anjani. Enzo berhitung cepat dengan situasi. Jika dia tidak mau merangkak melewati lubang itu, maka bisa jadi dia tak akan pernah menemukan kebebasannya lagi. Hidupnya mungkin akan terus berjalan monoton. Kerja, belajar, dan kerja lagi. Tunggu aku. Balas Enzo yang seketika menanggalkan gengsinya sebagai calon penerus tahta kerajaan bisnis keluarga Yama di masa depan. Dia benar-benar merangkak melewati lubang itu. Dan, begitu berhasil melewati tembok yang selama ini telah 117. Mengurungnya selama bertahun-tahun, dia merasa benar-benar sangat bangga dan bahagia. Ayo kita ke taman hiburan. Ajak Anjani. Enzo mengangguk. Hari itu, Anjani mengajaknya berlari menuju ke halte bus sambil berpegangan tangan. Saat itulah, Enzo menyadari bahwa hatinya telah dicuri oleh gadis pemilik mata bulat jernih itu. 118. Mengusir Luna. Esok harinya, Anjani baru terbangun saat waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sedikit terburu-buru, dia turun dari tempat tidur. Langkahnya sedikit cepat menuju ke arah kamar mandi. Tunggu dulu, ucap Anjani seraya mengerem langkahnya. La memaksakan otaknya untuk mengingat tentang kejadian semalam. Bukankah, tadi malam aku tertidur di ruang tengah? Tapi, kenapa aku tiba-tiba bisa ada di kamar? Gumamnya dengan mata yang sedikit menyipit. Apa Pak Enzo yang menggendongku? Lanjutnya berpikir. Tapi, tidak mungkin, gelengnya menyangkal. Tapi, kalau iya, bagaimana? Imbuhnya lagi. Kan, tidak mungkin kalau aku sendiri yang berteleportasi. Memangnya, ini novel superhero? Bukan, kan? Anjani pun refleks memukul kepalanya sendiri. Astaga, Anjani. Jika Pak Enzo benar-benar menggendongmu, maka kamu sudah sangat keterlaluan. Perempuan itu tampak meringis. Dia semakin merasa tak enak pada Enzo. Dia sudah merepotkan lelaki itu terlalu banyak. Sudahlah. Nanti saja dipikirkan. Sekarang, aku harus cepat-cepat mandi dan berangkat ke kantor. Nggak boleh terlambat, ucapnya penuh tekad. Mulai saat ini, Anjani harus bekerja dengan sangat keras. Ada biaya pengobatan sang Elbu yang harus ia bayar. Tentu saja, hal itu membutuhkan jumlah yang tidak sedikit. Selesai mandi, Anjani langsung keluar dari kamar. Dia sudah rapi dengan pakaian formal untuk berangkat bekerja. Sarapan dulu. Suara bariton itu membuat Anjani refleks menoleh ke ruang makan. Di sana,
sang atasan sedang menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Pak Enzo masak sendiri? Tanya Anjani sedikit takjub. Dia mendekat ke meja makan sambil mengagumi sarapan yang dibuat oleh Enzo. Tak ia sangka, jika ternyata pangeran mahkota Yama House Group bisa memasak juga. Ya, aku yang masak sendiri. Silakan duduk. Cicipi makanan buatanku, ujar Enzo dengan ramah. Tapi, jam masuk kantor hampir tiba. Kalau sarapan dulu, saya bisa terlambat, ucap Anjani sambil nyengir tak enak. Tidak apa-apa. Semua orang di perusahaan juga tahu kalau kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Jadi, tidak ada yang mempermasalahkan jika kamu berangkat lebih siang. Benarkah? 119. Benar, angguk Enzo. Kamu tidak percaya padaku? Anjani tersenyum kaku. Tentu saja saya percaya. Anda kan bos saya, Pak Enzo. Mendengar jawaban Anjani, Enzo tampak nyengir. Dia pun duduk di salah satu kursi kemudian mulai menyantap sarapannya sendiri. Sampai kapan kamu mau berdiri di situ? Cepat duduk dan habiskan sarapanmu, Anjani. Iya, Pak, angguk Anjani kagok. Dia segera duduk di kursi yang berhadapan dengan Enzo. Dimakannya sarapan buatan sang atasan sambil tersenyum kecil. Rasanya sudah sangat lama, Anjani tak pernah merasakan sarapan enak buatan tangan orang lain. Masakan Pak Enzo benar-benar enak. Terima kasih, ucap Anjani sambil menahan haru. Kalau sudah selesai, kita bisa berangkat sama-sama. Tapi, Anda kan... Ucapan Anjani terhenti saat menyadari bahwa pakaian Enzo ternyata sudah ganti. Padahal, tadi dia ingin mengingatkan Enzo bahwa pria itu butuh ganti baju dulu jika hendak berangkat ke kantor. Kapan Pak Enzo berganti pakaian? Tanya Anjani kemudian. Tadi, jawab Enzo. Memangnya, Pak Enzo bawa pakaian ganti? Tidak, geleng Enzo. Lalu, Pak Enzo dapat setelan jas itu dari mana? Dari unit sebelah, jawab Enzo. Bukannya, di sebelah masih sangat berdebu, ya? Bersih, kok, sahut Enzo dengan santainya. Tapi, tadi malam, Anda bilang. Aku berbohong, potong Enzo cepat. Sebenarnya, unit sebelah selalu bersih. Aku sengaja berbohong supaya bisa menginap di sini untuk menjaga kamu. Deh. Jantung Anjani mulai berdetak cepat. Entah kenapa, Enzo berhasil membuatnya merasa sangat berharga. Padahal, lelaki itu bukan siapa-siapanya. Hanya sebatas atasan dan paman dari sahabat baiknya. Tadi malam. Apa Pak Enzo yang memindahkan saya ke kamar tidur? 120. Anjani kini merubah topik pembahasan mereka. Dia berusaha mengabaikan perasaan berdebar di dalam hatinya. Tak mau berharap lebih kepada Enzo yang mustahil bisa dia gapai. Dalam semesta ini, dia dan Enzo berada di level yang berbeda. Enzo berdiri di atas puncak tertinggi, dan Anjani hanya satu dari sekian banyak orang yang hanya bisa mengamati sang penguasa dari bawah gunung. Ya, angguk Enzo. Aku yang menggendong kamu ke kamar tidur. Anjani pun mengangguk. Terima kasih. Maaf, jika saya selalu merepotkan. Tidak apa-apa, geleng Enzo. Yang penting, kamu harus menepati janjimu. Jika tiba saatnya, kamu harus melakukan semua hal yang aku inginkan. Lia, Pak. Saya mengerti,
Angguk Anjani. Kak Aryan. Seru Luna yang sengaja mendatangi Aryan ke kantor. Perempuan itu langsung mengalungkan lengannya di leher Aryan. Satu kecupan mesra turut ia hadiahkan untuk lelaki itu. Kak, aku sangat rindu, imbuhnya dengan nada manja. Aryan menghela napas panjang. Dia sedang mengerjakan sesuatu hal yang sangat penting. Dan, kedatangan Luna cukup mengganggu konsentrasinya. Luna, bukannya aku sudah bilang, kalau kamu jangan ke kantor dulu hari ini? Tanya Aryan kepada perempuan itu. Lia, aku tahu. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku sangat rindu pada Kak Aryan. Kemarin, kita sudah bertemu. Apakah itu belum cukup? Belum, geleng Luna. Aku inginnya ketemu setiap hari. Tapi, aku sedang sibuk. Aku tidak peduli, geleng Luna. Pokoknya, sekarang Kak Aryan harus menemaniku jalan-jalan. Kita ke mall, yuk. Ada tas keluaran terbaru yang sedang aku incar. Aku sibuk, Luna. Tidak sempat. Pergi saja bersama teman-temanmu. Balas Aryan yang tetap bersikukuh untuk menolak. Dia kembali fokus ke layar laptopnya. Sibuk memeriksa beberapa laporan yang masuk ke emailnya. Sementara, Luna yang diabaikan langsung memasang mode marah. Dia refleks mengambil gelas air minum Aryan lalu menyiramkan isinya ke laptop yang sedang dipakai Aryan. Biur. Laptop itu langsung basah seketika. 121. Luna. Apa yang kau lakukan? Hah? Pekik Aryan marah. Luna memasang tampang cemberut. Gelas yang masih ia pegang, kini ia letakkan kembali di atas meja. Kemudian, dia mulai melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap Aryan tak kalah nyalang. Siapa suruh Kak Aryan mengabaikan aku? Serunya. Sejak kapan, pekerjaan jauh lebih menarik dibanding aku? Hah? Apa Kak Aryan sekarang sudah tidak mencintaiku lagi? Mata Luna perlahan mulai memerah. Sedikit lagi, dia pasti akan langsung menangis. Untuk pertama kalinya, Aryan menggertakkan gigi menahan amarah akibat tingkah kekanakan Luna. Di matanya, sisi yang dulu ia anggap sebagai sifat menggemaskan itu kini berubah jadi menyebalkan. Doni, kemari. Teriak Aryan memanggil asistennya. Ya, ada apa, Tuan? Tanya Doni yang datang dengan tergopoh-gopoh. Bawa Nona Luna keluar. Minta supir untuk mengantarnya pulang. Tita Aryan. Hah? Doni tampak melongo. Sejak kapan, Aryan tega mengusir gadis lebay ini, pikirnya. Tunggu apa lagi, Doni? Cepat bawa dia keluar. Teriak Aryan marah. Doni mengangguk patuh. Dia segera menyeret Luna untuk keluar dari ruangan itu. Jangan sentuh aku. Teriak Luna. Kak Aryan. Sayangnya, Aryan tak peduli pada teriakannya sama sekali. Beberapa saat kemudian, Doni kembali ke ruangan Aryan. Luna sudah diantar pulang. Tanya Aryan. Sudah, Tuan, angguk Doni. Bagaimana reaksinya? Doni mengendikkan bahunya. Seperti biasa. Dia mengamuk, mencakar-cakar, menghina, dan juga mengancam akan memecat saya, jawabnya dengan jujur. Mendengar itu, Aryan sontak menghela napas sambil menggeleng pelan. Kenapa sikap Luna mendadak jadi seperti ini? Gumam Aryan. Sebenarnya,
Tidak mendadak kok, Tuan, sambar Doni dengan cepat. Dari dulu, sifat Nona Luna memang sudah seperti itu. Oh, ya. Tapi, kenapa aku tidak pernah melihatnya? Itu karena Anda terjebak cinta buta dengan perempuan bermulut pedas itu. Jadi, apapun yang dia lakukan, mau sejahat apapun dia pada orang lain, Anda akan tetap menganggap dia menggemaskan, ujar Doni panjang lebar. Saya jadi heran, lanjut Doni. Apa sih yang Tuan lihat dari Nona Luna? Kenapa Tuan bisa sebodoh itu di hadapannya? 122. Kenapa Tuan mau saja jadi kacung dan ATM berjalannya? Apakah Anda tidak sadar, jika Nona Luna hanya datang kalau butuh uang saja? Saat Anda sedang mengalami kesulitan dan kesakitan, dia kemana? Kenapa dia sering sekali menghilang? 123. Menuntut naik status. Aryan terus merenung hampir seharian. Kata-kata Doni bagai sebuah belati yang tertancap dalam kepalanya. Sejauh ia bisa mengingat, memang hanya dirinya yang terlihat berjuang penuh dalam hubungan mereka. Sementara, Luna, gadis itu tak pernah mau tahu dengan kesulitan yang Aryan lalui. Yang penting, ego dan kesenangannya terpenuhi. Doni, panggil Aryan dengan nada suara yang terdengar begitu lelah. Malam ini, dia terpaksa harus lembur di kantor. Pulang ke rumah juga buat apa? Di sana, tak akan ada lagi seseorang yang menyambut kedatangannya dengan hangat. Ya, Tuan, sahut Doni. Sang asisten memang bekerja tak jauh dari mejanya. Aku lapar. Tolong minta seseorang untuk memasak makanan rumahan untukku. Titahnya. Apa saya perlu memesan makanan dari rumah tua? Rumah tua adalah sebutan untuk rumah yang menjadi kediaman orang tua Aryan saat ini. Disebut rumah tua karena rumah tersebut merupakan peninggalan dari mendiang kakek dan neneknya. Terserah, jawab Aryan pasrah. Entah sadar atau tidak, namun berat badan Aryan memang berkurang cukup drastis akhir-akhir ini. Selera makannya tidak seperti dulu lagi. Sekarang, Aryan tidak bisa makan dengan lahap karena rasa makanan yang tidak lagi sesuai dengan seleranya. Baik. Saya akan segera menghubungi seseorang untuk mengantarkan makanan untuk Anda. Doni pun keluar sebentar untuk menelepon. Sementara, Aryan hanya terdiam lemas di kursinya sambil memejamkan mata. Tuan, panggil Doni dengan hati-hati. Aryan pun membuka matanya. Dia tak sadar jika ternyata dirinya sempat ketiduran. Makanannya sudah datang, tanya Aryan. Dia tampak mengucek-ucek matanya. Sudah, angguk Doni. Silakan makan, Tuan, ujarnya mempersilakan. Dia sudah menata makanan di atas meja panjang yang terdapat di sudut kiri ruangan. Ayo, makan sama-sama, ajak Aryan sambil menepuk bahu Doni. Doni pun mengangguk. Dia ikut bersama sang atasan untuk makan bersama. Namun, baru satu suapan yang masuk ke dalam mulutnya, Aryan sudah tidak sanggup makan lagi. Rasa ini bukan rasa yang dia inginkan. 124. Lapun meletakkan piringnya kembali di atas meja dengan perasaan kecewa. Ada apa, Tuan? Tanya Doni. Padahal, dia sudah meminta kepada koki yang memasak agar membuat makanan yang sesuai dengan selera Aryan. Tidak pedas, tidak terlalu banyak garam,
dan juga tidak terlalu berminyak. Makanannya tidak enak, jawab Aryan. Doni tampak mengerutkan keningnya. Menurut penilaiannya, makanan yang sedang mereka makan sangatlah enak sekali. Kamu lanjut makan saja. Aku akan kembali bekerja, lanjut Aryan seraya berdiri dari sofa kemudian berpindah duduk di kursi kerjanya. Sementara, Doni tampak tidak enak jika makan sendirian. Lah hendak mengakhiri sesi makannya juga namun Aryan dengan cepat melarangnya. Jangan sisakan makanannya. Habiskan. Terpaksa, Doni mengangguk. Baik, Tuan. Aryan tampak menggeleng pelan. Lah tersenyum kecil. Dalam waktu yang lumayan singkat, sepertinya dia sudah ketergantungan pada masakan Anjani. Sial. Kenapa Lina tidak pernah mengangkat teleponku? Sandra, si wanita kedua yang kini telah resmi menduduki posisi nyonya setelah menyingkirkan saingannya tampak mondar-mandir dengan perasaan gelisah. Lina, pembantu satu-satunya yang masih bertahan di sisi Mariana tak bisa dihubungi semenjak ia kembali ke kota. Padahal, Sandra sangat ingin tahu kabar tentang istri pertama suaminya itu. Apa jangan-jangan Mariana sudah mati? Tebaknya. Kecemasan yang semula dia rasakan perlahan menghilang. Sekarang, dia merasa sangat senang. Membayangkan jika Mariana benar-benar meninggal, membuat dia hampir meloncat karena bahagia. Ya, seharusnya perempuan itu sudah mati. Bukannya, penyakitnya semakin bertambah serius. Semakin dia sering mengkonsumsi obat itu, maka semakin rusak pula sel otaknya. Sandra tertawa girang. Idenya benar-benar cemerlang. Dia sengaja mengganti obat yang dikonsumsi Mariana agar penyakitnya semakin bertambah parah. Dengan begitu, Mariana lama-kelamaan akan semakin kehilangan kontrol dirinya. Jika dia tak membunuh orang lain, maka dia pasti akan membunuh dirinya sendiri. Apa yang kamu tertawakan? Tegur Anthony yang tiba-tiba memasuki kamar. Sandra tegang sesaat. Namun, sepersekian detik berikutnya, dia berhasil menguasai dirinya kembali. 125. Temanku mengirimkan gambar yang sangat lucu. Makanya, aku tertawa. Jawab Sandra berbohong. Anton mengangguk mengerti. Dia langsung menuju ke tempat tidur lalu duduk bersandar di kepala ranjang. Ada apa, sayang? Sepertinya, kamu sedang banyak pikiran. Tanya Sandra dengan nada lembut. Dia memijit pelan bahu sang suami. Aku sedang memikirkan soal Mariana, jawab Anton. Ada apa dengan Mariana? Tanya Sandra sedikit gugup. Apakah dugaannya benar-benar sudah terjadi? Mariana sudah mati. Aku sebenarnya tidak tega merantai dia seperti itu, jawab Anton sambil mendesah samar. Sandra memaksakan diri untuk tersenyum. Ternyata, perempuan itu belum mati. Mariana sudah keterlaluan. Dia tega menyiksa anaknya sendiri sampai seperti itu. Jadi, menurutku wajar-wajar saja jika dia dihukum dengan cara dirantai, balas Sandra. Anton menarik napas panjang kemudian mengembuskannya secara perlahan. Sudah 2 hari, aku tidak mendapatkan kabar apapun dari Lina ataupun yang lainnya. Apa kamu tahu, kenapa nomor mereka semua tidak aktif? Deh. Sandra kembali merasa tegang. Anton memang tidak tahu jika dia sudah memberhentikan 3 pembantu dan 1 perawat yang selama ini telah menemani Mariana.
Satu-satunya yang masih bertahan hanya Lina. Itu pun, karena Lina yang memang tidak mau pergi meninggalkan Mariana. Pembantu satu itu terlalu setia pada majikannya. Meski Sandra sudah menawarkan uang banyak bahkan memberi ancaman akan kehilangan nyawa, Lina tetap bergeming. Dia tetap ingin berada di sana, merawat Mariana meski tanpa bayaran. Mungkin, sinyal di sana sedang tidak bagus. Kan, akhir-akhir ini memang sering hujan, jawab Sandra beralasan. Ya, bisa jadi, sahut Anton membenarkan. Sayang, panggil Sandra dengan nada manja. Kapan kamu akan menceraikan perempuan gila itu? Tanyanya. Dia sudah mendesak tentang hal ini sejak lama sekali. Namun, sampai sekarang Anton masih belum memberikan jawaban yang memuaskan. Entah kenapa, Anton tidak mau melepaskan Mariana hingga detik ini. Sudah aku bilang, jika Mariana akan tetap jadi istriku yang sah. Dia tak akan pernah aku ceraikan, jawab Anton dengan tegas. Nah, kan. Lagi-lagi, jawabannya sama. Kenapa kamu masih terus mempertahankan perempuan gila itu, sayang? Bukankah, kamu pernah bilang, kalau kamu sudah tidak mencintai dia lagi? Lalu, sampai kapan aku akan terus jadi wanita simpanan? Aku lelah hidup seperti ini. 126. Terus, Anton. Aku lelah hidup di balik kegelapan. Kapan aku akan diakui sebagai satu-satunya perempuan yang kamu cintai di depan umum? Emosi Anton seketika mendidih. Tangannya refleks mencekik leher Sandra. Bukankah, aku sudah memberikan semua yang kamu inginkan selama ini? Uang, tas, baju, dan juga perhiasan mahal. Kamu bebas belanja apapun dan jalan-jalan kemanapun. Semuanya bisa kamu nikmati tanpa perlu melakukan apa-apa. Tapi, kenapa kamu belum puas juga, hah? Kenapa kamu harus menginginkan hal yang tidak mungkin bisa kamu dapatkan? Kenapa aku tidak bisa mendapatkannya? Tanya Sandra dengan mata memerah. Menyadari jika Sandra sudah hampir kehabisan napas, Anton pun segera melepaskan cekikannya. Dia beralih mencengkram erat kedua bahu Sandra. Karena kamu tidak pantas, jawab Anton. Kenapa aku tidak pantas? Anton tersenyum sinis. Karena kamu tidak memiliki latar belakang sehebat Mariana, desisnya tepat di telinga Sandra. Sandra mencengkram erat spray di bawahnya. Kata-kata itu seperti sebuah hinaan yang menggelitik harga dirinya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Anton meninggalkannya begitu saja. Air mata Sandra pun perlahan menetes. Dadanya tampak naik turun karena berusaha menahan amarah. Sepertinya, aku hanya bisa naik status jika Mariana benar-benar mati, geramia. 127. Upaya pembunuhan Mariana. Aku ingin perempuan itu mati malam ini. Desis Sandra memberi perintah kepada seorang pria yang duduk di hadapannya. Sebuah foto dan alamat langsung dia serahkan kepada pria itu. Dan, pria berjaket hitam itu langsung menerimanya dengan senyuman miring. Nyonya Sandra sanggup bayar berapa untuk nyawa perempuan ini? Tanyanya. 100 juta, jawab Sandra. 300 juta, balas pria itu dengan cepat.
Sandra langsung mengerutkan alisnya. Kenapa mahal sekali? Protesnya. Pria itu pun tertawa. Untuk ukuran seorang nyonya kaya sepertimu, harga 300 juta seharusnya terbilang murah. Yang benar saja, Petra. Kamu sedang memerasku atau bagaimana? Ucap Sandra dengan nada tertahan. Pria yang dipanggil Petra itu mengendikkan bahunya. Mau atau tidak? Tanyanya. Sandra mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia berhitung cepat dengan situasi. Kamu jangan lupa. Perempuan yang ingin kamu lenyapkan adalah satu-satunya batu sandungan yang paling besar untuk dirimu. Jika dia menghilang dari dunia ini, maka keluarga Permana akan benar-benar berada dalam genggamanmu. Yang dikatakan Petra memang ada benarnya. Satu-satunya penghalang bagi Sandra untuk benar-benar menguasai keluarga Permana hanya Mariana. Selama perempuan gila itu menyandang status sebagai nyonya sah keluarga Permana, maka dia yang hanya nyonya palsu, tak akan pernah naik kasta. Orang-orang akan terus menganggapnya sebagai seorang selir. Dianggap sebagai pengganti selama sang istri sah masih menderita sakit seperti yang selalu Anton katakan pada orang-orang. Baiklah. Aku setuju. Angguk Sandra. Tapi, kamu harus ingat. Malam ini, kabar tentang kematian Mariana harus sampai ke telingaku. Kalau tidak, awas saja. Membunuh perempuan gila seperti dia sangatlah mudah. Nyonya Sandra tidak perlu khawatir. Sekarang, transfer dulu uangnya. Sandra mau tak mau harus menuruti permintaan Petra. Dia segera mentransfer uang sebesar 300 juta ke rekening pria itu. Setelah bayarannya masuk, Petra langsung tersenyum puas. Terima kasih atas uangnya, Nyonya Sandra. Malam ini, tunggu kabar baik dariku. Lelaki itu pun berdiri dari kursinya. Dipasangnya topi jaket parasut yang ia kenakan lalu pergi meninggalkan kafe itu. 128. Tanpa membiarkan CCTV kafe merekam wajahnya. Sementara, Sandra masih duduk di sana. Gesturnya terlihat sangat anggun. Dia tersenyum miring sambil meminum espressonya dengan perasaan tak sabaran. Mariana, Mariana. Akhirnya, kamu akan mati juga. Sore harinya, Anjani pulang dari kantor dengan berjalan kaki. Jarak antara apartemen dan juga perusahaan tempatnya bekerja memang tidak jauh. Jika berjalan kaki, mungkin butuh waktu sekitar 7-10 menit. Saat sampai, Anjani cukup dikejutkan dengan keberadaan Enzo yang ternyata sudah tiba lebih dulu. Bahkan, pria itu sudah berada di dalam lift saat Anjani baru hendak memasuki ruangan berbentuk kotak tersebut. Kenapa malah melamun? Cepat masuk. Tita Enzo. Anjani mengangguk. Buru-buru, dia masuk ke dalam lift sebelum sang atasan mengomel lagi. Apa Pak Enzo mau menginap di tempatku lagi? Gumam Anjani dalam hati. Keduanya hanya diam saja saat lift bergerak naik ke lantai atas. Dan, benar saja, ketika lift terbuka, Enzo juga ikut keluar bersama Anjani. Lelaki itu berjalan santai di belakang Anjani. Membuat Anjani merasa terbebani dan hendak bertanya namun tidak berani. Tadi, saat di kantor,
Anjani sempat ketakutan karena melihat Enzo yang benar-benar marah kepada salah satu petinggi perusahaan akibat satu kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu fatal. Hal itu membuat nyali Anjani tiba-tiba menciut untuk mengajak pria itu berbicara lebih dulu seperti kemarin-kemarin. Maaf, Pak. Karena sudah tak tahan diikuti terus, Anjani memberanikan diri untuk angkat bicara. Ada apa? Tanya Enzo. Dia ikut berhenti saat wanita di hadapannya juga berhenti. Kenapa Anda terus mengikuti saya? Apa Anda ingin menginap di sini lagi? Tanya Anjani. Enzo pun menggeleng. Maaf, Pak, potong Anjani. Tapi, saya sudah sembuh. Saya sudah tidak apa-apa. Jadi, Pak Enzo tidak perlu menginap lagi. Tapi, saya paham jika Pak Enzo masih mengkhawatirkan saya. Tapi, saya benar-benar sudah sangat sehat. Jadi, lebih baik Pak Enzo pulang saja. Tidak usah menginap lagi. Nanti, kalau orang-orang salah paham, bagaimana? Walau bagaimanapun, saya adalah perempuan yang sudah menikah. 129. Mengumpulkan semua nyali yang dia punya, barulah Anjani bisa mengucapkan kalimat sepanjang itu. Oke, angguk Enzo. Aku memang tidak berniat menginap di tempatmu. Aku hanya ingin pulang ke rumahku sendiri. Lalu, kenapa Anda malah datang ke sini? Apa karena unit yang saya tempati ini adalah milik Anda? Jadi, Anda mengatakan hal seperti itu. Menganggap jika tempat ini adalah tempat yang bebas Anda datangi kapan saja. Kalau begitu, kenapa Anda tidak bilang dari awal jika tak ingin meminjamkan apartemen ini untuk saya? Lanjut Anjani. Enzo mengangkat sebelah alisnya. Dia kembali melangkah maju hingga membuat Anjani merasa gugup. Anda, kenapa malah mendekat? Tanya Anjani. Enzo tak mengucapkan apa-apa. Dia mendorong Anjani ke arah samping agar perempuan itu tak lagi menghalangi jalannya. Tiba di depan pintu apartemen yang berada di samping unit yang ditinggali Anjani, dia langsung menekan kode keamanan lalu membuka pintu dengan santainya. Maaf, ucap Enzo. Sebenarnya, aku sudah tinggal di sini selama 2 tahun lebih. Rumahku ya di sini. Klek. Pintu kembali ditutup dari arah dalam. Anjani yang masih berdiri di tempat tampak mematung dengan mulut menganga lebar. Jadi, sebenarnya aku dan bosku yang galak itu bertetangga. Hahaha. Anjani tertawa sumbang. Sepertinya, hari-hari stres akan dimulai dari sekarang. Sang atasan tak mungkin membiarkan dia hidup dengan tenang begitu saja. Pukul 3 pagi, Sandra yang tak bisa tidur sama sekali karena sudah tak sabar mendengarkan kabar kematian Mariana akhirnya mendapatkan angin segar. Sedikit mengendap-endap, dia keluar dari kamar dan menuju ke ruang kerja sang suami saat nomor Petra tampak menghubungi ponselnya. Di sana, dia pun segera mengangkat telepon dari Petra. Bagaimana? Apa perempuan gila itu sudah kamu lenyapkan? Hah. Suara napas yang terengah-engah terdengar dari seberang sana. Dasar perempuan sialan. Kamu berani menjebakku, hah? Tanya Petra dengan penuh emosi. Kening Sandra pun sontak mengerut heran. Apa maksud kamu? Tanya Sandra tak mengerti. Perempuan gila itu tidak ada di sana, jawab Petra. Dan,
Apa kamu tahu? Saat ini, aku sedang diburu oleh beberapa 130 pasukan terlatih yang sepertinya memang ditugaskan untuk menjaga rumah itu. Pasukan terlatih apa? Sandra semakin dibuat bingung. Kamu benar-benar perempuan Jetlang, Sandra. Geram Petra dengan napas terengah-engah. Apa kamu sengaja ingin menjebakku? Hah? Kamu sengaja mengirimku kemari hanya untuk membunuhku. Lia, kan? Lanjutnya sambil tertawa. Sinis. Dia terluka parah di bagian dada dan perut akibat tusukan pisau yang terjadi karena perkelahian jarak dekat. Patah pasukan terlatih itu sepertinya pembunuh bayaran juga, sama seperti dirinya. Demi menutupi rahasia tentang identitas Luna, kamu benar-benar berani untuk membunuhku. Lagi, Petra tertawa. Dengar ini baik-baik, perempuan Jetlang. Jika aku selamat malam ini, maka aku akan langsung mencarimu untuk membuat perhitungan. Pegang janjiku. 1. Panggilan terputus. Sepertinya, Petra benar-benar sibuk di sana. Sementara, wajah Sandra mendadak pias. Tanpa sadar, ponselnya jatuh dari genggaman begitu saja. Apa maksud Petra? Kenapa Mariana tidak ada di sana? Dia kemana? Dan, siapa orang-orang yang dimaksud Petra tadi? Apa maksudnya dengan Mariana tidak ada? Jantung Sandra hampir copot saat sang suami tiba-tiba muncul dari balik pintu.